Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki awal pekan Advent yang kedua, hari Senin tanggal 6 Desember 2021. Salam Agus CSSR mengajak saudari-saudara hari ini merenungkan Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atap rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi, Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan lalu berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perikop Injil Lukas hari ini kita melihat suatu, katakanlah, tindakan nekat dari beberapa orang pengusung orang sakit lumpuh untuk datang ke hadapan Yesus. Tindakan nekat ini merupakan suatu adegan yang sangat mengesankan. Ada peran yang dimainkan oleh para pengusung yang pada gilirannya saudari-saudara mendatangkan keuntungan bagi orang yang sakit lumpuh ini. Dan Yesus menangkap sinyal iman di balik tindakan mereka, sehingga puncak dari cerita kasih ini ialah bahwa si lumpuh mendapatkan dua mahkota iman sekaligus, yaitu dosanya diampuni dan kelumpuhannya disembuhkan. Iman, saudari-saudara, menyata dalam perbuatan-perbuatan kasih yang menyelamatkan. Itulah iman dari para pengusung orang sakit itu. Iman itu menggerakkan mereka untuk membawa yang sakit ke hadapan Yesus karena percaya Yesus bisa menyembuhkan, memulihkan dia dari kelumpuhannya. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan,
Ada begitu banyak orang, saudara di sekitar kita yang tidak berdaya dengan atau kemampuannya sendiri untuk mencapai keselamatan, untuk memperoleh keberuntungan, untuk memperoleh rahmat atau berkat, untuk mampu bangun dari situasi yang menindas, dari situasi yang mengungkung, dari situasi yang membuat mereka tidak berdaya. Sementara ada cukup banyak orang di sekitar kita juga yang seringkali sebetulnya tidak boleh menjadi penonton saja. Tidak boleh menjadi penonton saja, atau cuek saja, atau kita mengatakan itu bukan urusan kita, atau toh ada keluarganya yang mengurus. Iman itu tidak hanya bersifat pribadi saudara-saudara, tapi juga berdimensi sosial. Apa yang ditunjukkan oleh para pengusung tadi itu menunjukkan iman yang berdimensi sosial. Dan atas iman dari para pengusung itu maka orang sakit tadi disembuhkan. Dia mendapatkan 2 mahkota iman sekaligus, dosa terampuni, lumpuhnya kemudian disembuhkan. Saudara-saudara, banyak orang di sekitar kita yang mau menemukan Tuhan, tetapi tidak tahu harus mencarinya kemana atau dengan cara apa. Sementara kita seringkali boleh dikatakan masa bodoh, memikirkan kekudusan sendiri, keselamatan pribadi dan keluarga, atau bahkan mengklaim bahwa berkat Tuhan hanya untuk kita, bahwa keselamatan hanya untuk kita. Perikop Injil hari ini saudara-saudara mengingatkan kita bahwa kita perlu memiliki iman yang hidup, biarpun sekecil apa itu. Tapi kita harus memiliki iman yang hidup, yang mesti terungkap di dalam perbuatan yang nyata kepada sesama di lingkungan kita. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menghadirkan firman-Nya hari ini sebagai suatu pengingat, suatu pedoman bagi kita dalam menjalani hidup ini, bahwa hidup kita tidak hanya untuk kita sendiri, bahwa rahmat berkat Tuhan tidak hanya untuk kita sendiri, bahwa berhadapan dengan penderitaan, sakit, penyakit, musibah, malapetaka, kita tidak boleh berdiam diri. Kita tidak boleh masa bodoh, cuek, pasif. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa iman yang berdimensi sosial itu harus menyata dalam kesediaan kita, dalam keterbukaan kita untuk menolong saudari-saudara sampai kepada Yesus, mengalami rahmat dan berkat-Nya. Dan dengan demikian semakin banyak orang yang memuji Tuhan dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Selamat beraktivitas. Jadilah berkat bagi banyak orang, jadilah penolong bagi mereka untuk sampai kepada Tuhan, untuk menimba rahmat dan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, atas iman yang telah Kau anugerahkan kepada kami,
Dan dengan iman itu, kami boleh datang kepadamu penuh percaya diri, memohon rahmat, berkat, memohon pengampunan, dan kami percaya Engkau akan selalu mendengarkan kami. Gerakkanlah hati banyak orang untuk memiliki hati yang penuh belas kasih kepada sesama yang sungguh membutuhkan. Mereka yang mencari Engkau, mereka yang membutuhkan berkat-berkat dan rahmat-Mu, mereka yang sungguh mengharapkan kekuatan daripadamu, mereka yang mengharapkan mujizat daripadamu. Semoga oleh karena iman kami yang berdimensi sosial itu, banyak saudara dan saudari di sekitar kami boleh merasakan, boleh menimba berkat yang datang daripadamu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana karya dan pelayanan sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.